apakah Partai Golongan Karya berdiri sendiri atau berkoalisi? Melakukan lobby-lobby yang insya Allah kami berharap pemilihan legislatif di Kabupaten Musi Banyu Asin telah selesai. Beberapa partai mendapatkan wakil yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Musi Banyu Asin. Dari sekian banyak partai yang mendapatkan kursi terbanyak di Kabupaten Musi Banyu Asin, yaitu Partai Golkar Golongan Karya, berjumlah 10 kursi yang tersebar di 7 dapil dengan suara di 15 kecamatan, membuat posisi Partai Golkar menjadi incaran calon bupati dan wakil bupati Musi Banyu Asin yang akan berkontestasi. Lalu, bagaimana Golkar menanggapi tentang eksistensi Partai Golkar di tengah kontestasi Pemilu Kada Muba 2024? Ikutilah dialog bersama Partai Golkar Musi Banyu Asin dengan tema eksistensi Partai Golkar menyongsong kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyu Asin 2024. Podcast Orang Cerdas hadir lagi bersama Anda, dan ini hadir di Partai Golongan Karya Kabupaten Musi Banyu Asin. Di sesi kali ini kami akan melihat, karena eksistensi Partai Golkar sudah mendapatkan suara di 7 dapil bahkan lebih, jadi 10 keterwakilan dengan perolehan suara persentase paling tinggi yaitu 19,46%. Tentu Golkar ini sudah memiliki peluang maju tanpa mengikutkan partai lain. Oleh karena itu, kami akan ulas apakah Partai Golongan Karya berdiri sendiri atau berkoalisi. Silakan Pak Ketua untuk menjawab. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus. Walaupun kami sebagai partai pemenang dari sekian banyak partai yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin, namun kami tidak mau menjombongkan diri. Karena segala sesuatunya itu akan mudah kalau kita bergotong royong. Jadi kami juga sedang melakukan lobby-lobby yang insya Allah kami berharap ada partai-partai dari kawan-kawan yang ingin bergabung dengan kami untuk mempermudah program dalam rangka suksesi Bupati dan Wakil Bupati yang bakal berlangsung insya Allah 4-5 bulan ke depan. Pak Ketua, kalau dilihat dari potensi tadi, ini host ini makin lama makin mendalam lagi pertanyaannya. Apakah Partai Golkar sudah ada nama-nama calon yang akan dimunculkan di kontestasi? Silakan bisa dijawab, Pak. Sekali lagi terima kasih. Partai Golkar, partai yang sudah cukup lama dan dikenal oleh banyak masyarakat. Otomatis Partai Golkar punya banyak kader, cerdas, punya banyak kader yang mumpuni untuk dicalonkan sebagai bupati dan wakil bupati. Untuk itu saya belum bisa bilang sekarang siapa yang bakal kita putuskan untuk jadi baik calon bupati maupun sebagai wakil bupati. Yang jelas dalam waktu dekat kami akan mengumumkan adanya pendaftaran untuk para tokoh masyarakat, dan kami tidak pilih partai. Dari partai manapun yang nantinya kalau memang bagus untuk Kabupaten Musi Banyu Asin, karena kita bukan lagi bicara partai. Kalau sudah bicara pimpinan daerah, itu kita bicara siapa yang kira-kira bisa mewakili rakyat dan yang mau membangun Kabupaten Musi Banyu Asin. Kita sangat punya menyiapkan perahu kita punya. Tanpa koalisi pun sebenarnya kita bisa mengusung siapa calon bupati dan wakil bupati. Namun kita tidak bersombong diri lah untuk hal itu, karena segala sesuatu lebih mudah itu kita laksanakan dengan bergotong royong. Maksudnya tambah penasaran. Ya. Berapa banyak? Tidak usah menyebutkan nama-nama, berapa banyak Pak? Dari bupati berapa orang dan wakil bupati berapa orang? Itu pun kalau dari Partai Golkar
Sekarang dari 4 sampai 5 orang kita punya. Termasuk wakil juga kita punya 4 sampai 5 orang itu punya. Namun kita tidak mengenyampingkan kawan-kawan sebagai tokoh masyarakat, tokoh politik yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin. Kalau yang memang siap untuk bersama-sama dengan Partai Golkar, kami membuka diri. Golkar jadi bupati atau wakil bupati, Pak? Untuk bupati dan wakil pun kita siap. Oke, pemirsa, sepertinya makin lama makin sulit pertanyaan kita dan susah ditebak jawaban dari Ketua Partai Golkar. Kita kembali dari 7 kursi menjadi 10 kursi, tentunya perjuangan yang sangat luar biasa. Mungkin dari teman-teman yang baru, ada 5 penambahan yang baru, 6 penambahan baru, tentu sangat luar biasa kerja keras, baik dari kontestan sendiri maupun dari Golkar sendiri. Yang paling pusing, kalau saya melihat, itu Ketua DPD Partai Golkar. Apakah Anda masuk di kontestasi tersebut dari 4 sampai 5 tadi, Pak? Insya Allah. Itu juga tergantung dari kawan-kawan pengurus, karena segala sesuatunya bukan bergantung pada ketua partai. Sekali lagi kita kebersamaan. Apapun yang diputuskan baik oleh rapat-rapat yang ada di DPD Golkar maupun keputusan dari provinsi dan pusat. Jadi kita tidak bahwa saya harus begini-begini, itu tidak bisa. Nah, kita sekali lagi kebersamaan. Baik, pemirsa, kebersamaan tadilah yang membuat Partai Golkar semakin berkembang dan semakin dicintai di Kabupaten Musi Banyu Asin dan di Indonesia. Tentu, setelah part 2 ini kita akan lanjutkan di part 3. Kapan Partai Golongan Karya akan melakukan pembukaan calon bupati dan wakil bupati Musi Banyu Asin setelah yang berikut ini. Media massa sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan di masyarakat telah memberikan pengaruh yang begitu signifikan di masyarakat. Berbagai bentuk tayangan, tulisan, dan berita di media massa mampu menampilkan realitas sosial di masyarakat. Masyarakat begitu mudah percaya dengan apa yang ditampilkan di media massa. Media massa telah mengalami perkembangan begitu pesat, juga mampu membentuk opini publik melalui tayangan yang disajikan maupun bentuk tulisan dan gambar. Oleh karena itu, Asosiasi Media Independen Musi Banyu Asin, AMI MUBA, merangkul pengusaha media, wartawan untuk terus mempertahankan marwah media dengan mempedomani Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalis dalam menjalankan tugasnya dan fungsi sebagai jurnalis. AMI MUBA terdepan dalam inspirasi,